Oke, eh, kita suka mendengar bagian ini ya, Bapak Ibu ya, Matius 6 ayat 13. Ya, dikatakan begini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekali lagi ya, ini dari dua bapak kami belajarnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kalau kita membaca ayat ini, kita bisa melihat dalam bagian ini bahwa pencobaan itu apa sih? Atau kita bisa melihat juga pencobaan itu ada kaitannya nggak dengan ujian? Pencobaan itu ada kaitannya nggak dengan godaan? Karena kalau kita lihat dari sini, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Ini kalimat ini, saudara, seolah-olah kita bisa melihat di dalam bagian ini seolah-olah ya Tuhan itu bisa membawa kita ke dalam pencobaan ya. Kalau kita balik ya, benar nggak? Coba sekali lagi kita baca ya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Benar nggak ya ini ya? Ya karena kita bisa melihat seolah-olah Tuhan itu membawa kita ke dalam pencobaan karena di sana ada kontrasnya dikatakan di situ, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, dari ayat ini kita bisa memahami seolah-olah tanda petik ya, seolah-olah Tuhan itu bisa membawa kita ke dalam pencobaan. Nah, ini yang mau kita perdalam sekarang. Ya, mari kita lihat bersama-sama. Ya, ini coba lihat di sini, di dalam pendahuluan saya, setiap kita pasti pernah menghadapi yang namanya pencobaan. Nggak ada yang luput dari yang namanya pencobaan. Nah, bagaimana sikap kita pada waktu menghadapi pencobaan? Nah, yang saya tahu dan yang saya sudah pelajari adalah sikap orang percaya saat menghadapi pencobaan itu ada dua katanya. Menghadapi bersama dengan Tuhan atau menghadapi dengan kemampuan sendiri. Ini dua bagian ya yang sering terjadi nih. Jadi menghadapi bersama dengan Tuhan atau menghadapi dengan kemampuan sendiri. Nah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ya saudara-saudara sekalian, ibu-ibu yang saya kasihi, dikatakan di sana bahwa kata pencobaan dalam bahasa Yunani menggunakan kata peirasmos. Ya kan? Periasmos. Arti dasarnya adalah dikatakan menegakkan benang kusut. Nah, ini dia. Atau memintal kembali benang yang kusut. Itu artinya perasmos. Jadi kalau ada orang menghadapi pencobaan, ya kira-kira bayangannya seperti itu. Jadi kalau dia pernah misalnya jatuh, ya jatuh seperti itu. Waktu dia tegak kembali, ya seperti memintal kembali benang yang kusut. Ya, memintal kembali benang yang kusut. Nah, kita bisa melihat dalam bagian ini, ya saya mempelajari kata perasmos ini dalam kamus bahasa Yunani ya, Freeburg Lexicon. Pengertiannya katanya ada dua makna dari bagian ini. Ya, ada dua makna karena dikatakan bahwa pencobaan itu bisa artinya ini as God, examination of man, test atau trial ya. Atau bisa juga bagian yang di bawah ini bisa juga temptation, ya testing, ya atau yang lain. Nah, saya simpulkan bahwa yang namanya pencobaan itu memiliki dua makna. Kalau saya lihat dari kamus ini ya, ada dua makna, bisa sebagai ujian dan bisa juga sebagai apa? Sebagai godaan. Sekali lagi ya, ibu-ibu ya. Jadi pencobaan itu, sekali lagi saya katakan pencobaan itu bisa sebagai ujian dan juga bisa sebagai godaan. Nah, nanti sekarang kita harus bisa membedakan mana yang disebut ujian, mana yang disebut godaan. Ya, mana yang disebut ujian dan mana yang disebut dengan godaan. Nah, kita melihat di sini, pencobaan sebagai ujian. Itu dalam Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Nah, lihat di sini dikatakan begitu. Begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di sini yang dipakai periasmos dalam bahasa Yunani ya. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Jadi di sini kita bisa melihat pencobaan periasmos itu sebagai apa? Sebagai ujian iman. Nah, ini dia ya, sebagai ujian iman. Nah, ayat 4 dikatakan di sini, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ini sering kita dengarkan ayat ini, tetapi kita perlu maknai dengan baik ya.
ya dari ayat ini kita bisa melihat bahwa ujian itu kayak mana sih pencobaan ujian itu? Nah, di sini dikatakan sana. Sikap kita terhadap pencobaan ujian katanya. Yang pertama adalah anggap sebagai suatu kebahagiaan apabila menghadapi ujian. Wah, ini luar biasa ini. Ya, jadi kalau kita mengalami yang namanya ujian katanya harus bahagia. Ya, jadi ujian itu nanti kita lihat ada contoh-contohnya di sini. Tapi kalau itu datang katanya tiba-tiba ke dalam hidup kita, anggaplah sebagai ujian katanya, sebagai suatu kebahagiaan. Kata kebahagiaan di situ menggunakan kata makarios dalam bahasa Yunani. Makarios itu artinya adalah sukacita yang nggak bisa diimbangi oleh apapun. Jadi kalau kita bisa melihat dalam bagian ini, pada waktu pencobaan itu datang, kita harus menganggap itu sebagai suatu sukacita yang nggak bisa diimbangi oleh apapun. Jadi pada waktu kita menghadapi cobaan ujian itu, kita harus sangat bersukacita dalam menghadapinya. Nah, ini luar biasa ini. Karena yang dikatakan kata kebahagiaan di sini yang dipakai itu kata makarios dalam bahasa Yunani. Jadi sukacita yang nggak bisa dibayar diimbangi oleh sukacita apapun. Ya. Nah, lalu yang kedua dikatakan, sikap yang kedua katanya di dalam bagian ini ujian terhadap imanmu itu katanya menghasilkan ketekunan. Nah, ketekunan itu artinya dalam bahasa Yunani menggunakan kata hupomone. Artinya orang yang yang berdiri tegak, yang nggak bisa digoyahkan oleh apapun. Nah, jadi waktu ada cobaan ujian terjadi kepada kita, sebenarnya kita sedang diposisikan sebagai orang yang berdiri tegak, yang nggak bisa digoyahkan oleh apapun. Nah, inilah luar biasanya itu ya. Ini luar biasanya yang namanya cobaan ujian itu. Jadi kita ini nggak bisa tergoyahkan oleh apapun. Jadi waktu ada ujian itu, kita tetap kuat menghadapinya. Waktu ada tantangan itu, tantangan yang muncul dalam hidup kita, wah kita nggak tergoyahkan. Jadi kita tetap kokoh. Nah, sehingga kita bisa lihat di sini, ujian itu membuat kita berintegritas. Jadi hupomone ini tadi hasilnya dikatakan gini, ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Ya, jadi kita jadi matang, kokoh, nggak tergoyahkan. Sehingga hasilnya katanya adalah ini, sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Jadi kalau kita menghadapi cobaan ujian dan kita tetap bertekun di dalamnya, kita akan menjadi pribadi yang berintegritas. Yang disebut berintegritas itu adalah apa? Yang ini dia tadi. Sempurna, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Jadi berbahagia saudara kalau kita ini sedang diuji. Wah, ujian itu macam-macam, nyerbunya silih berganti dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bisa menghadapi sakit penyakit. Kadang-kadang kita bisa kehilangan sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Kadang-kadang kita bisa kehilangan sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Wah, silih berganti itu saudara. Silih berganti. Nah, tapi itu ujian yang harus kita jalani dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita berintegritas. Menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Ya, menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Oke. Coba lihat lagi di sana. Pencobaan ujian dikatakan ada limit waktunya. Ada limit waktunya. Limitnya di mana? 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini saya garis bawahi kata biasa. Berarti kalau saya menghadapi ujian daripada Tuhan, biasa. Padahal menurut orang, aduh ini orang ini kasihan banget deh. Udah kayak babak belur kita melihatnya. Tapi dikatakan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi normal saja. Jadi kalau ada kita yang sedang menghadapi ujian, normal saja. Karena dikatakan ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Nah ini alasannya itu. Kenapa jadi biasa? Karena sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ini ibu-ibu sekalian ya. Jadi semua ujian itu nggak ada yang melampaui kekuatan kita. Jadi kapasitas ujian itu sesuai dengan kemampuan iman kita dalam menghadapinya. Wah ini kalau orang bilang cantik sekali nih ayat ini. Luar biasa sekali ayat ini. Karena dari sini kita bisa belajar ya. Kita belajar melihat bahwa oh ternyata kalau saya menghadapi kayak gini itu tidak melampaui kekuatan saya. Ya, Tuhan itu paling tahu kekuatan kita.
Pada waktu kita menghadapi sesuatu, Tuhan tuh tahu kekuatan kita. Dan dia tidak memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kenapa dikatakan di sini? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Nah ini yang kita senang ini. Jadi ternyata waktu kita dicobai, Tuhan izinkan ada ujian terjadi dalam hidup kita. Bukan berarti kita sendiri menghadapinya. Kita tidak sendiri menghadapinya. Ibu-ibu sekalian ya. Tetapi dikatakan di sana Allah setia. Allah setia. Allah selalu bersama dengan kita. Allah selalu menyertai kita. Allah selalu membimbing kita. Dan Allah selalu memperhatikan apa yang sedang terjadi di dalam apa? Di dalam hidup kita. Ya makanya dikatakan sana, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Jadi Tuhan tuh paling tahu kekuatan kita, seberapa kekuatan kita. Dia tahu persis kekuatan kita dalam menghadapinya. Nah makanya ini contoh-contohnya ini. Ya contoh-contoh orang yang pernah menghadapi ujian iman. Yang pertama Abraham waktu mempersembahkan Ishak. Ini udah bolak-balik saya sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Ya, waktu dia menghadapi ujian ini saudara, inilah ujian yang paling puncak dalam kehidupan daripada siapa? Abraham. Waktu Tuhan minta siapa? Minta anaknya Ishak. Lihat di sana saudara. Pada waktu mereka berjalan di lereng gunung itu. Menuju tempat di mana ia akan dipersembahkan, Ishak itu akan dipersembahkan. Anak itu bertanya, Bapak, sudah ada di sini pisau dan kayu bakar, manakah korban persembahannya? Tapi lihat di sini, orang yang sedang menghadapi ujian, tadi yang ada kata Tuhan itu setia, lihat kata-kata yang dipakai oleh Abraham. Apa yang dia pakai? Tuhan akan menyediakan korban persembahan untuk dia anakku. Ya kan? Dan lihatlah yang berikutnya. Pada waktu mereka mau naik ke Gunung Moria itu, apa yang dia katakan kepada para bujangnya itu? Ya tinggallah di sini, kami akan pergi sembayang dan kami akan kembali lagi. Nah itulah bukti penyertaan Tuhan. Ya yang disebut tadi Allah yang setia tadi ya, sebab Allah setia itu dan ia akan memberikan jalan keluar katanya pada waktu kita dicoba itu, itulah yang dipegang oleh Abraham. Abraham sangat meyakini sekali bahwa Ishak itu tidak akan dipersembahkan. Abraham sangat percaya sekali bahwa Ishak itu tidak akan mati. Abraham sangat percaya sekali bahwa dia akan kembali lagi dengan anak itu. Nah itu sikap dari orang yang sedang menghadapi ujian itu saudara, itulah kebahagiaannya. Akhirnya dia mengerti Tuhan itu kayak mana sama dia. Jadi kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara sedang menghadapi yang namanya cobaan ujian, ya kita harus meyakini yang seperti itu. Kita harus tahu persis bahwa hatinya Tuhan itu melekat kepada kita. Pada waktu kita menghadapi ujian, kita harus tahu persis bahwa Tuhan itu sangat sayang sama kita. Ya kan? Sangat sayang sama kita. Kita harus tahu persis bahwa waktu kita menghadapi cobaan ujian itu, Tuhan itu sedang membawa kita kepada tingkat yang lebih tinggi lagi dalam persekutuan kita dengan Dia. Dalam intimasi kita, dalam keintiman kita dengan Tuhan itu. Nah, itu yang dibuat di sini saudara. Dan Ishak itu saya bisa melihat dua perkataan dua bagian itu perkataan yang sangat luar biasa di sana. Tuhan akan menyediakan persembahan untuknya anakku. Lalu yang kedua kata yang dia pakai sebagai bukti dia orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan adalah Tuhan akan menyediakan, ya kan? Korban katanya tadi yang pertama ya. Lalu yang kedua, tinggallah di sini, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali lagi. Luar biasa itu saudara. Tapi ada juga di sini, ada Ayub dalam waktu yang singkat dikatakan kehilangan anak dan hartanya. Nah ini juga cobaan ujian yang sangat luar biasa. Ya tidak ada orang mungkin di zaman sekarang yang akan kuat seperti Ayub ini. Makanya kalau saudara belajar buku belajar beberapa buku-buku di dalam dalam Alkitab itu, semua katanya pada awalnya para penafsir pada waktu membuat kanon perjanjian lama itu hampir semua menolak kitab Ayub ini. Kenapa seperti itu? Karena menurut mereka tidak ada manusia yang seperti Ayub ini. Dan ini saudara, kita bisa lihat di sini Ayub dalam waktu yang singkat kehilangan anak dan hartanya. Ya, kehilangan anak dan hartanya. Bisa kita bayangin itu. Ya, satu hari loh. Itu. Tapi
Saya sangat suka dengan perkataan Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Kita tidak hanya menerima yang baik-baik saja daripada Tuhan. Ya, yang tidak baik pun, yang menurut kita tidak baik, kita harus bisa nikmati asal kita bersama Tuhan. Nah, itu yang paling penting ibu-ibu. Ya, dalam menghadapi cobaan ujian itu, ya kita harus sadari selama Tuhan bersama-sama dengan kita, selama Tuhan masih setia mendampingi kita, percayalah bahwa pencobaan ujian itu akan menjadi nikmat buat kita. Oke, ini bagian yang pertama ya. Sekarang kita melihat bagian yang jalan keluar ya, jalan keluar menghadapi pencobaan ujian. Nah, ini jalan keluarnya. Ya, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ini dia ya, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi kalau kita menghadapi cobaan ujian, kita tidak kuat menghadapinya, minta hikmat. Tuhan, saya sedang menghadapi seperti ini, apa hikmatnya? Beri saya hikmat menghadapinya. Pada waktu Anda sakit, katakan kepada Tuhan, Tuhan aku sakit. Aku nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Minta hikmat Tuhan. Ya kan? Pada waktu kita kehilangan sesuatu yang berharga dari dalam hidup kita juga sama. Kita juga harus melakukan yang sama. Minta hikmat. Tuhan, aku menjadi sendiri lagi. Ya, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Minta hikmat. Nah, ini kata kunci yang harus kita ingat, saudara ya. Kata kunci yang harus kita diingat di sini. Tetapi apabila ada yang kekurangan hikmat, berarti hikmat di sini menjadi jalan keluar untuk apa? Untuk menghadapi yang namanya cobaan ujian. Apa itu hikmat? Hikmat itu berasal dari kata wisdom sebenarnya dalam bahasa Inggris adalah pengertian supranatural yang orang lain tidak paham maksudnya, tetapi kita paham maksudnya. Ngerti ya? Jadi itu kekuatan supranatural yang orang lain nggak paham maksudnya, tapi Tuhan itu memberikan pengertian yang dalam kepada kita supaya kita bisa menghadapinya. Nah, itulah yang dikatakan minta hikmat. Minta dengan yakin, jangan bimbang katanya. Karena orang bimbang nggak berkenan kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah minta hikmat daripada Tuhan, maka Tuhan itu akan menyiapkan yang terbaik buat kita semuanya. Nah, mari kita lanjutkan. Yang kedua, itu tadi pencobaan sebagai ujian. Yang kedua adalah pencobaan sebagai godaan. Nah, ini di dalam Yakobus 1 ayat 13 sampai 17. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan, dikatakan di sana, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, semua ciptaannya. Nah, sekarang kita lihat di sini, sikap terhadap pencobaan godaan itu bagaimana? Nah, ini tadi ada sikap kita dalam menghadapi pencobaan ujian ya. Nah, sekarang sikap dalam menghadapi pencobaan godaan itu bagaimana, saudara? Dikatakan, ini harus kita tahu, pencobaan godaan tidak berasal dari Allah. Ini pegang baik-baik. Kalau yang namanya godaan itu Tuhan nggak pernah, yang menggodai kita itu Tuhan nggak pernah menggodai kita. Karena itu yang dikatakan di sini apa? Allah tidak pernah dicobai oleh yang jahat dan Allah sendiri tidak pernah menggodai siapapun. Nah, ini nanti bisa dibandingkan ya. Tadi udah kita baca, bandingkan dengan ayat 16 sampai 18. Allah itu tidak pernah menggoda siapapun. Ya kan? Nah, lalu yang berikutnya dikatakan pencobaan godaan itu berasal dari keinginan, nafsu, dari nafsu ya. Nafsu dalam bahasa Yunani dikatakan epitumia. Jadi nafsu yang berarti bicara nafsu kita sendiri, dari keinginan kita sendiri, dari nafsu kita sendiri. Ya, sehingga kita digoda oleh nafsu kita sendiri. Ya. Nah, yang harus kita ingat lagi bahwa godaan itu, pencobaan godaan biasanya selalu ada umpan yang diberikan.
itu ibarat seperti ikan. Ya, godaan itu seperti ikan. Jadi kalau ada nelayan sedang memancing ikan, biasanya di ujung dari pancingnya itu dia akan menaruh makanan yang menarik di sana. Yang bisa menggodai ikan supaya si ikan itu mendekat kepada pancing itu. Begitu dia sambut saudara, dia makan, maka benarlah dikatakan di dalam bagian ini. Pencobaan godaan biasanya selalu ada umpan yang diberikan. Umpannya menarik, yaitu keinginan kita sendiri. Ya, jadi kita ngelihat nih, sama dengan Hawa. Kalau saudara melihat ya, sama dengan waktu Hawa melihat buah itu, menarik sekali dilihat. Dia punya hasrat, ya ada semacam keinginan di dalamnya. Sehingga kalau kita melihat umpannya menarik, yaitu keinginan kita sendiri, sehingga kita diseret, dipikat, dibuahi. Lalu akhirnya apa? Melahirkan dosa, matang, sampai melahirkan yang namanya apa? Maut. Ini orang yang digodai. Iya. Jadi kalau kita menghadapi pencobaan godaan itu, kita harus hati-hati. Ya, kita harus hati-hati dalam menghadapinya. Nah, sehingga kalau kita melihat di sini contoh-contohnya, ada Yusuf dan istri Potifar. Coba lihat sana. Setiap hari istrinya Potifar ini menggodai Yusuf. Ya, di saat-saat ada orang, di saat-saat sepi, dia sangat menggodai. Sampai puncaknya dia memaksa. Tapi apa yang dilakukan oleh Yusuf? Yusuf tidak mengikuti epitumia daripada istrinya Potifar ini. Ya, dia lari meninggalkannya. Sekalipun pada waktu dia lari, dia kehilangan apa? Kehilangan kesempatan yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena dia harus dipenjara. Tapi ternyata di dalam penjara pun dia dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Contoh yang kedua, Tuhan Yesus dan iblis di padang gurun. Ini juga kan berkali-kali iblis itu menawarkan sesuatu yang wah. Kadang-kadang iblis itu menganggap dia sudah lebih berkuasa daripada Tuhan. Ya kan? Lebih berkuasa kan? Semuanya akan kuberikan kepadamu. Jatuhkan dirimu dari sana. Ya kan? Dia tunjukkan lagi, ini semuanya akan kuberikan kepadamu, katanya. Asal engkau sujud menyembah kepadaku. Lapar kan? Katanya gitu. Roba aja batu menjadi roti, katanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam menghadapi godaan itu? Yesus melakukan, dia menghadapinya dengan apa? Dengan firman. Sehingga kalau kita melihat jalan keluarnya adalah lari. Kalau ada godaan lari. Ya, makanya sama dengan kita ya, ibu-ibu sekalian. Ya, ini masa-masa pandemi, masa-masa di mana banyak hal yang aktivitas kita nggak bisa kita lakukan dengan normal. Ya, jadi bagaimanapun kita mulai mencoba menghindari segala sesuatu yang namanya apa? Keinginan demi keinginan kita. Ya, keinginan belanja, keinginan membeli sesuatu yang berlebihan, keinginan yang lain yang membuat kita terperosak di dalamnya, terpesona di dalamnya. Ya, kita harus belajar lari dari sana, meninggalkannya, belajar yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya kan? Dan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya, supaya kita tidak tergoda, supaya epitumia kita tidak menguasai kita. Kita harus belajar bahwa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki kepada kita. Lalu apa lagi dikatakan? Lawan dengan firman. Ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu berkata apa? Ada tertulis. Jadi kalau godaan datang, ya bagaimana? Ada tertulis. Ya, ini. Jadi bisa kita lihat begini saudara. Cobaan ujian dengan cobaan godaan itu bedanya di mana? Cobaan ujian itu selalu meningkatkan membuat kita lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita gagal dalam cobaan ujian, Tuhan sabar menunggu kita di sana. Sabar menantikan kita sampai kita bisa menang melawannya. Ya kan? Tetapi kalau kita lihat cobaan godaan itu pun sama juga. Ya, kalau kita berhasil, berarti apa? Kita mampu menguasai diri kita dengan baik. Jadi endingnya adalah penguasaan diri kita. Tapi kalau kita gagal, nah itu tadi, kita menjadi berdosa kepada Tuhan. Makanya itulah yang ditekankan di dalam doa Bapa kami. Yang pertama kali yang kita lihat di bagian judul ini. Ya, jadi kenapa sampai kita diajari, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Ya, pencobaan ini artinya apa? Dan janganlah membawa kami ke dalam godaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kenapa kita meminta protek yang daripada Tuhan pada waktu kita menghadapi godaan? Karena kalau sampai kita tidak diprotek Tuhan dalam menghadapinya, saudara, yang akan terjadi adalah kita itu tadi akan berdosa dan dosa itu akan menghasilkan maut buat kita. Ya, menghasilkan maut buat kita. Nah, jadi kita harus belajar dalam bagian ini. Berdoalah setiap hari seperti ini. Itu yang dikatakan di dalam bagian yang jalan keluar yang ketiga ini ya. Ya, jalan keluar yang ketiga yang dikatakan di sini. Berdoa seperti doa Bapa kami. Jadi supaya kita tidak digodai, supaya kita bisa lepas dari godaan itu, kita perlu protek yang daripada Tuhan ya. Kita perlu protek yang daripada Tuhan. Kita perlu diprotek Tuhan dengan habis. Ya, kita perlu dijaga Tuhan dengan habis. Dan itu harus kita minta kepada Tuhan. Setiap hari saya dan saudara marilah kita berdoa. Meminta supaya apa? Supaya Tuhan memprotek kita. Menjaga kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan godaan itu. Nah kalau begitu, apa berkatnya? Dari ujian, ya kan? Dari pencobaan ujian dan pencobaan godaan ini. Berkatnya sama. Itu yang dicatat dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Mari kita buka Alkitab kita. Yakobus 1 ayat 12. Ya, kita lihat Alkitab kita sama-sama. Ya, dari Yakobus 1 ayat 12. Inilah berkatnya. Berkatnya sama. Ya. Baik yang diuji menghadapi cobaan ujian dan yang menghadapi godaan. Upahnya sama. Ya, upahnya sama. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Tadi periasmos itu 2 ya. Periasmos itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi godaan. Nah, makanya dikatakan di sana, sebab apabila ia sudah tahan uji terhadap ujian iman, dan tahan uji terhadap ujian godaan itu, cobaan godaan itu, ya dikatakan di sana, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ini salah satu mahkota ya, dari 5 mahkota yang pernah kita pelajari, yaitu mahkota kehidupan bagi mereka yang tahan uji pada waktu menghadapi pencobaan. Apakah itu ujian atau godaan? Pada waktu kita berhasil menghadapinya, maka yang terjadi adalah Tuhan memberikan kepada kita mahkota kehidupan. Jadi mahkota ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang memberkati kita dan sesuatu yang membuat kita tetap bisa setia kepada Tuhan kita dan mengasihi Tuhan kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita akhiri dulu firman ini, nanti kita diskusi sebentar. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, menteraikan dalam hati kami. Kami sangat percaya akan kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa, yang sudah memberkati hidup kami. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh menghadapi semua pencobaan dalam hidup kami. Karena kami tahu baik waktu kami diuji, maupun waktu kami menghadapi godaan. Mahkotanya sama, yaitu mahkota kehidupan yang Kau berikan kepada kami yang lulus dalam, dan kami mampu tahan uji dalam menghadapi setiap pencobaan dalam hidup kami. Biar Tuhan memberkati dan menguduskan kami, sehingga apa yang kami sudah pelajari ini semuanya boleh mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.